Shalom, Horas. Majelis HKBP Balikpapan Baru mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat beribadah, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan darinya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami dapat mengalami kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga hati kami terhibur dan iman kami diteguhkan oleh kebangkitannya. Dan kami selalu mengingat bahwa kami pun akan bangkit dari kematian sama seperti Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Selama di dunia ini kami hidup selalu bersukacita dan berpengharapan kepada-Mu dalam Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah mada indah
Marilah kita dengar hukum Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Sejak lahir dari dalam diri kami sendiri, kami memiliki potensi, bakat, dan juga tendensi menyimpang dari kebenaran-Mu. Kami dapat keliru, hilap, atau salah. Tanpa dipengaruhi orang lain, kami mampu dan mau melakukan yang jahat. Dan dengan kekuatan sendiri, kami tidak dapat membebaskan diri kami dari dosa yang merasuki dan membelenggu kami. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Pujian dan syukur bagi-Mu, ya Allah, sebab melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah Kau bebaskan dari kuasa dosa dan maut, memperoleh hidup baru. Namun kami mengaku walau telah dibebaskan, kami masih sering menaklukkan diri kami kepada dosa dan nafsu kami yang jahat. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Baharuilah hati kami, ya Allah, dengan Roh-Mu yang kudus. Berilah kami kekuatan melawan yang jahat dan kemampuan melakukan yang baik, agar nama-Mu dimuliakan melalui tubuh dan jiwa serta seluruh hidup kami. Marilah kita berdoa dalam hati, masing-masing mengaku dosa kita secara pribadi.
Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dari dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel sebagaimana pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan,
Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat yang dibacakan calon pendeta Inang Boru Sitinjak. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang kedua, latihan KOR online remaja. Remaja HKBP Balikpapan Baru dihimbau agar mengikuti latihan KOR secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA. Informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui Ariel Muda Simanungkalit. Yang ketiga, penyampaian persembahan. Bagi anggota jemaat dapat menyampaikan persembahan minggu, bulan atau persepuluhan, ucapan syukur serta janji iman dan lain-lain ditransfer ke rekening BTN HKBP Balikpapan Baru. Bukti transfer harap dikirimkan melalui WA kepada Bendahara Situa Tony Nebaho dan admin Gereja Asri Sianipar. Persembahan dapat juga diantarkan ke kantor gereja atau dapat juga dititip melalui Sintua Sektor. Persembahan dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Huria setelah dana diterima oleh Huria baik tunai ataupun transfer. Untuk memudahkan pengecekan rekening keran oleh Bendahara Huria, warga jemaat dapat menambahkan dana sejumlah nomor register masing-masing ke dalam persembahan yang ditransfer. Yang keempat, Bank Beras. Bank Beras HKBP Balikpapan Baru. Di gereja kita tersedia beras. Bagi anggota jemaat yang sangat membutuhkan, silahkan mengambil sendiri di rumah Koster John, cukup dengan menuliskan nama dan sektor. Masing-masing hanya boleh mengambil 1 karung yang berat 10 kilo dan tidak boleh diberikan atau dijual kepada orang lain, melainkan hanya digunakan sendiri. Bila beras di rumah sudah habis, boleh diambil lagi, demikian seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang kelima, masker untuk anggota jemaat. Di gereja kita masih tersedia masker bagi anggota jemaat yang membutuhkan, silahkan diambil di Sopometmet dengan menuliskan nama dan sektor masing-masing. Yang keenam, bazar online. Dalam rangka mencari dana program Tahun Pekabaran Injil, panitia mengadakan bazar online. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota jemaat. Yang ketujuh, persembahan bulan atau persepuluhan. Persembahan bulan atau persepuluhan adalah kewajiban bagi anggota jemaat yang mampu secara finansial. Parhalado menghimbau agar seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhannya secara teratur setiap bulan dan tidak ditunda-tunda. Jumlah persembahan bulan atau persepuluhan
ditetapkan sendiri oleh anggota jemaat secara sukarela. Yang kedelapan, ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 10 sampai dengan 16 Mei 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini, laporan keuangan mingguan Huria, panitia pembangunan, tim diakonia dan panitia tahun pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Marilah kita berdoa syafaat setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkan, kami mohon, jemaat mengucapkan, ya Kristus kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Kami berdoa bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Jagalah tubuh dan jiwa mereka senantiasa ya Bapa. Lebih dari apa yang dapat kami lakukan menjaga mereka. Berkatilah anak-anak kami dalam pendidikan dan pergaulannya. Jadikanlah mereka anak yang taat, jujur, cerdas, dan baik. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi profesi dan pekerjaan kami sehari-hari. Banyak dari kami yang mengalami berkurangnya penghasilan karena pandemi ini. Sebagian dari kami bahkan kehilangan pekerjaannya. Kasihanilah kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa sulit ini. Dan berilah kami hikmat mengubah tantangan menjadi peluang. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, yang tidak dapat dikunjungi dan mengunjungi kami akibat pandemi ini. Yakinkanlah hati kami ya Allah, bahwa mereka aman dan sentosa dalam naungan-Mu. Persatukanlah kami dalam kasih dan roh-Mu, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang tinggal bersama kami atau jauh dari kami. Lindungilah mereka secara khusus di masa pandemi ini dari kemungkinan tertular COVID. Berilah mereka kesehatan dan umur panjang. Karuniakanlah mereka hati yang penuh damai. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkanlah tubuh dan jiwa mereka ya Allah. Pakailah para dokter dan para medis sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Isilah hati mereka dengan sukacita dan pengharapan berlimpah-limpah. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, berkatilah persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja-Mu di masa pandemi ini. Teguhkanlah hati hamba-hamba-Mu untuk setia melayani Engkau. Berikanlah kesehatan, hikmat, dan kesejahteraan kepada mereka. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Tahu gendang sambil menari nyanyi.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Kantate hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal ke-12 ayat ke-10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 demikianlah bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jemaat Tuhan, khotbah kita hari ini diambil dari kitab Wahyu. Yang pertama-tama dan terutama mau saya sampaikan, Wahyu adalah Injil. Wahyu adalah kabar baik, kabar sukacita. Pada waktu itu, kitab Wahyu dituliskan untuk menghibur gereja yang sedang dipersekusi, dianiaya oleh kekaisaran Roma. Wahyu adalah kitab yang menceritakan penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia dibuang karena mengabarkan Injil. Kitab itu dituliskan dengan secara spesifik memakai gambar lambang. Nah, karena itu kita bisa katakan Wahyu adalah Injil bergambar, Injil dalam bentuk drama. Sebab itu, jangan pernah takut membaca kitab Wahyu. Dan jangan mau ditakut-takuti juga oleh kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu adalah kabar baik bagi gereja yang sedang dianiaya, gereja yang sedang dipersekusi. Pesan kitab Wahyu bila kita baca pasal 1 sampai 22 sangat jelas. Kristus, anak Allah, anak domba yang tersalib itu telah bangkit. Dialah yang memegang kuasa atas hidup dan maut. Dialah Alfa, dialah Omega. Sebab itu bertahanlah, setialah. Saudara-saudara, bila kita baca kitab Wahyu 12, di sana digambarkan tentang perang yang terjadi di sorga. Iblis dikalahkan. Iblis dicampakkan. Di sana ada beberapa perlambang tentang seorang perempuan yang artinya adalah umat Israel. Di sana digambarkan tentang naga yang artinya adalah setan atau iblis itu sendiri. Dan yang paling penting dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 yang kita baca tadi, Rasul Yohanes melihat ada nyanyian kemenangan di sorga sebab iblis sudah dikalahkan. Intinya tetap sama. Wahyu 12 ini mau mengatakan iblis sudah dikalahkan. Tetapi dia masih ada di bumi. Sebab itu kita diminta setialah, bertahanlah. Saudara-saudara, ada 3 pesan untuk kita semua di Minggu Kantate hari ini.
Yang pertama, iblis atau setan yang merupakan biang kerok dari segala kejahatan itu, yang menjadi otak dari segala penindasan yang dialami oleh orang-orang beriman itu, sudah dikalahkan. Dia sudah dicampakkan. Sebab itu, jangan lagi takut dan jangan sekali-kali mau menyembahnya. Saudara-saudara, jangan terlalu fokus atau tenggelam kepada simbol, kepada lambang, kepada angka, kepada gambar-gambar dalam kitab Wahyu. Peganglah intinya. Apakah itu intinya? Allah Kristus yang Maha Kuasa. Kejahatan itu sudah kalah terhadap Allah, terhadap anak domba yang mati tersalib dan bangkit itu. Memang benar seperti kata Wahyu 12 dan 13. Iblis itu masih ada di bumi. Tetapi intinya dia sudah dikalahkan. Kekuatannya tinggal sisa-sisa. Sebab Allah sudah mengalahkan dan mencampakkannya. Dan itulah sumber nyanyian yang didengar, dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan yang sampai kepadanya. Dan itulah yang mau disampaikan juga kepada saudara dan saya sekarang. Iblis, setan yang digambarkan dalam rupa naga itu sudah dikalahkan. Sebab itu jangan lagi takut dan jangan pernah mau menyembahnya. Kedua, apa pesan untuk kita dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 itu? Orang-orang beriman, saudara dan saya, kita gereja, juga dapat mengalahkan kejahatan itu. Mengalahkan iblis itu selama dia ada di dunia ini. Bagaimana caranya? Itulah tadi yang dikatakan Rasul Yohanes. Pertama, dengan iman kepada darah Yesus. Darah domba. Maksudnya dengan iman kepada Yesus yang mati tersalib itu. Maka dengan itulah kita dapat mengalahkan iblis dan kejahatan itu. Yang kedua, dengan tetap berpegang kepada kesaksian kita. Dan yang ketiga, dengan memposisikan iman kita di atas segala-galanya, bahkan di atas hidup, di atas segala yang paling penting di dunia ini. Saudara-saudara, sebab itu, Kitab Wahyu mau menyampaikan pesan kepada saudara dan saya, jangan lagi katakan seolah-olah kejahatan itu tidak mampu dikalahkan. Jangan lagi katakan bahwa seolah-olah kejahatan itu adalah kewajaran, apalagi keharusan. Sebab kejahatan sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan saudara dan saya juga dimampukan mengalahkannya. Yang ketiga, apa pesan dari kitab Wahyu pada minggu ini? Kita diajak bergembira ria dan bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang salah sangka seolah-olah kitab Wahyu hanya diisi dengan gambar-gambar, lambang dan angka yang menakutkan. Tetapi kalau saudara dan saya membaca kitab Wahyu dengan jeli dan seksama, kitab Wahyu justru dipenuhi, disarati dengan nyanyian pujian. Semua makhluk bernyanyi memuji Allah, malaikat bernyanyi, para tua-tua bernyanyi, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah mati dalam nama Kristus bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Dan saudara dan saya sekarang yang masih tinggal di dunia ini juga diajak untuk bernyanyi. Berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi nama Tuhan, sebab Kristus sudah menang. Kejahatan sudah dikalahkan, iblis sudah dicampakkan. Tidak ada saudara, satupun yang bisa menghalangi saudara dan saya menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Termasuk penderitaan, termasuk kesusahan, termasuk kekurangan atau apapun itu. Dalam kondisi apapun kita bisa bernyanyi, berkantate, menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Dan sama seperti umat perdana yang sedang dalam masa penindasan di kitab Wahyu, baiklah kita menjadikan nyanyian pujian, doksologi itu sebagai kekuatan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang teguh, supaya kami mampu mengalahkan iblis dan kejahatan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dengan iman kepada darah anak domba, kepada anak-Mu yang telah tumpah di Golgota. Dengan keteguhan kesaksian kami. Ya Allah, mampukanlah kami, agar kami juga menang melawan kejahatan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemauan melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan hal-hal yang akan kami kenang dengan bangga dan penuh kebahagiaan. Tapi kuatkan kami untuk memutus hubungan kami dengan dosa dan kejahatan yang membuat kami selalu menyesal, bersedih, atau malu untuk mengingatnya. Ya Allah, bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, biarlah kami memuji-muji nama-Mu, menyanyikan pujian nama-Mu dalam segala keadaan dan kondisi kehidupan kami. Sebab Kau Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, dan Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami adalah pembela kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Horas.